Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kami muliakan guru kami para masyayikh, para alim ulama yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali duduk di majlis yang mulia ini. Semoga kemuliaan majlis ini dan tempat ini mengalir di tubuh-tubuh kita, menjadikan kita semua orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang mencintai istri, anak-anak kita dan semua orang yang kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang waktu untuk duduk di tempat ini. Saya yakin kita semua orang sibuk, orang repot, tapi alhamdulillah kita di antara sekian orang yang dimudahkan untuk menghadiri majelis ini. Semoga menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, buatan hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua hari pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, saya mohon izin, layarnya harus di sini atau boleh di situ? Karena saya lihat, saya khawatir di pojok timur ada majelis. Saya khawatir ada majelis di pojok timur. Ini sengaja dibuat materinya supaya bisa dilihat-lihat. Karena begini Bapak Ibu, biasanya kalau ustaz itu ceramah itu jamaahnya ada 4 macam. Ya. Ada 4 macam. Ada 3 macam. Disebut dengan 3 U. Ya, kalau ustaz berceramah itu ada 3 U. Jamaahnya 3 U. Yang pertama disebut dengan ulama. Nah, biasanya kalau ulama itu lagi dengan ceramah nggak nyatet Bapak Ibu. Ulama. Itu ulama. Dia kalau dengan ceramah nggak usah nyatet. Itu ulama. Ya Pak ya. Nah, U yang kedua U baru. Ya. Kalau U baru, ustaz ceramah sibuk main HP. Ini saya ngomong di sana ya. Di sini enggak, enggak jauh. Yang ketiga, kalau orang Medan bilang umat-umat. Kalau mau itu umat-umat. Nah, biasa kalau ustaz ceramah, umat-umat itu di belakang bermaju sendiri Bapak Ibu. Nah, yang keempat S, santri.
baik secara bacaan, gerakan, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan rukun sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, dan kajian hari ini memang tema utamanya kajian dan pelatihan. Kalau ini kita sampai jam berapa Pak? Jam 8, makasih. Jam 7. Jadi kalau jam 7 kita mulai jam 6.20, ya ini bisa sampai 20 pertemuan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita maksimalkan 2 jam, insya Allah 5 pertemuan, 7 pertemuan selesai. Dengan agenda utama ada 2 pertemuan mungkin nanti akan kita praktek. Tapi alai hal kita akan maksimalkan beberapa menit ke depan untuk memberikan mukaddimah dari materi. Semoga harapannya melalui materi mukaddimah ini kita sudah mulai berpikir bagaimana cara saya harus memperbaiki kualitas diri saya melalui memperbaiki kualitas sholat yang selalu saya kerjakan. Bapak Ibu terima kasih Allah Taala. Pertanyaannya adalah kenapa kita penting membicarakan ini? Satu hal yang harus kita pahami bahwa sholat itu bukan sekedar rukun kedua dari Islam, bukan sekedar itu, tetapi sholat menjadi hal terpenting, amal terpenting setelah iman. Kalau kita baca beberapa ayat-ayat mengenai sholat, maka semuanya, hampir semuanya sebelumnya tentang orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kita harus sering membicarakan perkara ini? Karena menjaga sholat sama dengan menjaga agama. As-shalatu imaduddin, sholat yang agama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkannya, faqad aqama ad-din, sudah dia menegakkan agama. Waman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, faqad hadama ad-din, sama dengan dia merusak agama ini. Yang ketiga, bahwa sholat menjadi amal terpenting yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sampaikan bukan tanpa dalil Bapak Ibu. Dalilnya kuat, banyak dalilnya. Saya cuplik 2 dalil, di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 3. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ciri orang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, dan yang kedua mendirikan salat. Dan ini titah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Islam dibangun atas 5 tiang, 5 perkara. Jadi Islam itu bangunan. Rukun Islam fondasinya. Orang yang melaksanakan rukun belum membangun bangunan, masih membangun fondasi. Begitu Bapak Ibu. Rukun artinya fondasi. Islam adalah bangunan. Masjid ini bangunan. Fondasinya di bawah, kelihatan? Enggak kelihatan. Tetapi kokohnya masjid ini menandakan kokohnya fondasinya itu. Jadi Bapak Ibu, artinya kalau kita baru sekedar sholat, baru sekedar haji, puasa, zakat, berarti seperti masjid ini, yang ini semua nggak ada, baru ada fondasi sama tiang-tiang Bapak Ibu. Masjid namanya Bapak Ibu, calon masjid. Namanya bangunan, bukan calon bangunan. Karena belum bisa ditempati. Maka kalau ada orang sholat, orang puasa, zakat, haji, masih menipu, masih korupsi, masih makan riba, punya utang, mintanya ngebet, bayarnya susah, ya, tidak memperhatikan masalah munakahat, pernikahan, keluarga, pendidikan,
pendidikan, perekonomian, dan tidak peduli masalah hukum, maka dia belum memiliki bangunan Islam. Dia belum memiliki bangunan Islam. Islam itu bangunan, fondasinya arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi yang mau saya tekankan, ketika Rasulullah bilang syahadatain lalu sholat, ini bukan buatan Rasulullah supaya keren tak buat nomor 2 sholat, bukan. Tapi ketentuan Allah SWT merujuk pada surah yang di atas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, bahwa orang yang menjaga salat sama dengan dia menjaga agama. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa ayat 103, ketika Allah berfirman inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat itu Allah adalah kewajiban yang telah Allah tentukan waktunya ke atas orang-orang beriman. Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ketika Allah katakan, Allah sandingkan waktu sholat dengan orang-orang beriman. Begitu ya? Allah sandingkan waktu sholat dengan orang beriman. Al mu'minina kitaban mawquta. Allah sandingkan waktu sholat dengan orang-orang beriman. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, segala makhluk, segala ciptaan Allah yang Allah sandingkan dengan ideologi iman, maka dia memiliki peran penting dalam keimanan. Dalam ayat ini Allah mau menegaskan dengan isyarat yang lain bahwa ketentuan waktu sholat ini yang telah Allah tetapkan hanya orang-orang beriman yang bisa menjaganya. Gitu Bapak Ibu. Hanya orang-orang beriman yang bisa menjaganya. Dan saya tidak mengatakan sholatnya harus setelah azan Bapak Ibu. Sholat harus setelah azan. Jangan terlambat sholat. Bentar lagi qomat. Bagi saya waktu sholat zuhur itu jam 11.38 sampai 14 kurang 55 menit Bapak Ibu. Itu waktu zuhur. Makanya pembagian waktu sholat itu ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Panjenengan repot dan masih berada dalam kontrak. Saya ulangi, panjenengan repot dalam bekerja dan masih ada dalam kontrak. Kontrak itu dalam bahasa Arab akad. Bahasa akad Allah masukkan dalam surah Al-Maidah ayat 1, uqud namanya. Dan Allah katakan, tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Kontrak janji atau tidak Bapak Ibu? Kontrak itu janji atau tidak? Akad itu janji atau tidak? Perlu ditepati atau perlu dikhianati? Tepati. Dan perintah Allah kepada orang beriman untuk menepati janji-janji yang sudah ditetapkan. Kita ada janji sama manajer jam 7.30 bekerja sampai 12.30. Maka jangan pernah mengatakan Pak Manajer sholat lebih penting daripada pekerjaan ini. Betul Anda, tapi ingat Anda punya akad. Anda punya akad, maka yang harus Anda lakukan adalah sholat setelah Anda istirahat. Kenapa? Waktu sholat 11.38 sampai 14.55. Cerita Bapak Ibu? Ya. Jangan sampai semangat kita itu tidak didasari dengan fikih. Saya ini selalu semangat. Pokoknya kalau mau udah azan langsung berhenti semuanya. Yang merintahkan siapa berhenti? Ya, yang merintahkan siapa berhenti? Dan Rasulullah SAW pernah sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, dan di akhir waktu sholat. Bahkan Rasulullah pernah sholat pas perang Khandaq, repot menggali parit, kelupaan sholat. Dalam riwayat ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan menjelang maghrib. Dan ada yang dikatakan sudah masuk waktu maghrib. Sahabat datang, ya Rasulullah, ini kita nggak sholat asar. Apa kata Rasulullah? Celakalah orang-orang kafir yang
yang membuat kita lupa waktu sholat. Dari tadi. Celaka orang kafir yang telah membuat kita lupa dengan waktu sholat. Akhirnya apa? Rasulullah perintahkan Bilal azan asar, sholat asar. Ini di waktu maghrib nih. Ya. Habis itu azan maghrib langsung sholat maghrib. Kalau tidak orang lain, Rasulullah perintah Bilal azan sebelum masuk waktu maghrib. Ketika sholat masuk waktu maghrib. Kalau kelupaan, kalau disengaja karena sinetron, beda cerita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi untuk ditegaskan bahwa hanya orang-orang beriman yang mampu menjaga waktu sholat ini. Bagi orang yang tidak memperhatikan waktu sholat dan sengaja nanti, maka menandakan problem dalam keimanannya. Hati-hati, Bapak. Mereka yang melarikan waktu sholat, problem dalam keimanannya. Ya, bukan hanya yang fardu, yang sunnah juga. Ya Allah, nanti hamba bangun jam 3 mau tahajud. Kira-kira kabul nggak doa itu, Bapak Ibu? Kabul nggak doanya jam 3 kita bangun? Kabul, walaupun macam-macam caranya. Kalau dulu pas saya lagi punya bayi, caranya luar biasa. Anak saya bangun nangis di telinga, jam 3 saya lihat. Diam nak, Abi lagi pusing. Tidur. Tidur dia. Tidur lagi tak? Di jam 3. Kadang dia kebangun nendang-nendang. Pas nendang-nendang jam 3 Bapak Ibu. Dan kita tidak begitu Bapak Ibu. Kemudian apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat di waktu, maka baginya nur, cahaya, burhan, penerang, wa najat, keselamatan di hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada ketentuan atau janji itu dari Allah kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa salat adalah amalan terpenting setelah iman. Soal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, maka pintu atau amal yang pertama kali akan Allah hisab dari kita semua adalah salat ini Bapak Ibu. Dan salat ini sebagai pintu pembuka. Apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau pintu itu akan menutup terus-terusan. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu dahsyatnya salat ini sampai dia menjadi pintu apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat lalu menyampaikan bahwa di yaumil mahsyar nanti ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan catatan amalnya. Lalu terdapat dalam catatan amal tersebut dia sudah melaksanakan salat selama 60 tahun. Tetapi sayangnya satu pun dari salatnya tidak ada yang diterima Allah Subhanahu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat mendengar ini kaget. Bertanya, lima ya Rasulullah. Lah orang ini kenapa ya Rasulullah? Kok sholat 60 tahun enggak diterima? Kenapa ya Rasulullah? Kata baginda SAW, karena dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud perkara sunnah atau wajib Bapak Ibu? Wajib dalam sholat. Dan Rasulullah bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada Allah akan kualitas rukuk kita Bapak Ibu. Ya. Kok ya rukuknya macam boyokan? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada cara rukuk yang benar. Dan inilah yang mau kita latih
Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya amalan-amalan bil khusus berkaitan dengan rukun ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Al-Quran memberitakan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya mencapai di situ, saya mau menyampaikan Bapak Ibu, kenapa kita belajar ini. Ada 3 alasan kita mempelajari. Pertama, bagi seorang mukmin tidak boleh beramal kecuali dengan ilmu. Beramal dengan ilmu maka akan hadir kualitas. Jangan pernah menambah kuantitas kalau kualitasnya anjlok. Tidak ada orang yang menerima produk dengan kualitas buruk kecuali terpaksa Bapak Ibu. Dan kita sedang melaksanakan perintah Allah SWT, perintah terbesar, yaitu masalah sholat. Maka kualitasnya diperbaiki. Tidak boleh ada di antara kita dalam masalah sholat ini ditanya belajar sholat dari mana? Ya lihat-lihat kakek, lihat-lihat nenek, lihat-lihat ayah. Lihat-lihat ini tidak ada dalilnya Bapak Ibu. Dalilnya tidak ada. Dan maka ini juga lah yang sering membuat kita agak kacau Bapak Ibu dalam sosial. Kualitas ini saking jarangnya kita perhatikan, sampai-sampai kita juga tidak pernah mengajarkan anak kita, mengajari anak kita sholat. Yang ada membawa anak sholat ke masjid. Salah nggak Bapak Ibu? Salah nggak bawa anak ke masjid? Salah nggak bawa anak ke masjid? Ya. Pak, kenapa bawa anak ke masjid Pak? Kenapa bawa anak ke masjid Bu? Supaya ngajarin sholat. Bagus nggak niatnya? Niatnya bagus nggak? Bagus. Tapi caranya kurang. Ayo nak ke masjid. Nanti kalau kami takbir gini ikut ya. Ya, bagus. Allahu Akbar, dia ikut takbir. Lupa dia ngasih tahu anaknya, ngajarin anaknya setelah takbir ngapain. Betul nggak? Nah, karena anaknya sudah bagus nepatin janji takbir dia. Setelah itu dia berkreasi dengan aktivitasnya sendiri. Itu ngajarin atau maksa Bapak Ibu? Ngajarin itu kata para ulama, kamu ajari bagaimana dia istinja, bagaimana dia thaharah, lalu kamu ajari dia bagaimana cara sholat. Sebelum sholat atau pas sholat Bapak Ibu? Sebelum sholat atau pas sholat Bapak Ibu? Sebelum sholat, bukan pas sholat. Lah pas sholat mau ngajarin apa? Wong imamnya udah takbir, kita nggak takbir gimana? Maka perlu kita perhatikan kualitas ini Bapak Ibu. Maka kita belajar ini target utamanya adalah memperbaiki kualitas amal kita. Kualitas inilah yang akan menyelamatkan amal-amalan kita, bil khusus sholat ini yang menjadi pintu gerbang diterimanya amal-amal soleh. Bahaya Bapak Ibu kalau beramal tanpa ilmu. Dan ilmu ini harus komponennya dilengkapi. Komponen pengetahuan dan komponen penerapan. Ya, pengetahuan dan penerapan. Jangan sampai menjadi seperti kisah 4 orang musafir Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin ada orang yang pernah di Medan atau pernah orang Medan. Ini 4 musafir ini cerita yang sangat terkenal di Medan. Ada 4 orang musafir, mereka melakukan safar. Lalu masuk waktu sholat. Mereka berjamaah. Betul ya? 1 orang depan, 3 orang di belakang. Sayangnya mereka ini punya ilmu tapi penerapannya nggak ada. Artinya kualitasnya nggak ada. Pas sholat Allahu Akbar, imamnya takbir, kentut imamnya.
Yang sebelah respon juga, sholat kok ngomong. Ternyata yang sebelah itu respon, hanya aku yang diam. Batal semua. Gara-gara apa? Tidak diterapkan dalam iman syariat. Nah hari ini mungkin nanti yang kita bicarakan ini semuanya ada, panjang tahu. Tapi pertama kita memperbaiki kualitas. Bagaimana nanti dari ilmunya bisa diterapkan. Yang kedua, target utama kita belajar ini adalah meningkatkan kuantitas. Kualitas kita pastikan bagus, baru kuantitasnya ditambah. Orang muslim itu punya sifat tamak dalam amal soleh, dan itu diharuskan. Gak boleh tamak dalam harta, gak boleh tamak dalam harta benda, dalam perhiasan dunia. Tamak dalam amal soleh harus menjadi sifat seorang muslim. Yang ketiga Bapak Ibu, dan kita akan membuka sesi diskusi di akhir dari penyampaian materi ini, agar apa yang menjadi problematika kita bil khusus mengenai sholat dan secara umum kajian-kajian yang lain bisa kita selesaikan melalui majelis. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang begitu luar biasanya peran penting sholat ini. Yang pertama bahwasanya sholat menjadi karakteristik pertama dan yang utama tentang kesuksesan seorang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, siapa orang yang beriman yang sukses tersebut? Allah datangkan yang pertama karakteristiknya adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salat. Bu, apa itu khusyuk, Bu? Khusyuk itu tumakninah. Pak, apa itu tumakninah, Pak? Tumakninah itu khusyuk. Ya, nanti kita terangkan Bapak. Yang kedua, bahwa begitu luar biasanya peran sholat ini sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka sholat. Ini kan saya lihat di masjid ini kan rata-rata anak muda semua. Orang tuanya entah kemana ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sholat subuh anak-anak dibangunin nggak Bapak Ibu? Bangunin ya, bangunin ya. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Oke, alhamdulillah. Ini dari 100 orang, 90 orang menyatakan mau anaknya sholat. Pertanyaan selanjutnya, bapak-bapak, pas sholat di sini yang paling banyak anak muda atau orang tua Bapak Ibu? Lah, anak muda kemana? Tadi katanya mau dibangunin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wastabir 'alaiha, sabar Bapak Ibu. Kami melatih sabar bangun anak ini Bapak Ibu sampai sekarang, dari umur Khalid itu 5 tahun. Anak kami pertama. Sampai sekarang Bapak Ibu. Ya. Dari cara yang ekstrim sampai cara yang ngampun-ngampun kami Bapak Ibu. Yang akhirnya kami simpulkan sabar. Sabar, sabar. Hanya 2 tantangannya, yaitu pilihannya. Panjenengan menyerah dan dia tenggelam dengan kehidupan dia, atau bersabar Bapak Ibu. Bangun nak, oke. Bangun nak, iya bentar lagi, oke. Bentar lagi ya itu. Bangun nak, sampai dia yang ngampun. Pak, dia bangun. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya.
Saya yakin kalau ini terbiasa, kita akan keluar dari fase sulit menuju fase yang tidak begitu sulit. Masih ada sulitnya, tapi tidak begitu sulit. Sampai nanti dia, pas kita tidak ada, dia sudah bawa sendiri untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha. Dan dahsyatnya kita dalam perkara sholat ini, kita jarang sabar. Dalam perkara duniawi anak-anak kita begitu sabar Bapak Ibu. Kenapa? Gak salah kita begitu perhatian sama kesejahteraan anak, dan itu perintah Allah SWT. Saking kita perhatiannya sama kesejahteraan anak itu sekolahkan 6-3-3-4. Ya, 6-3-3-4 masih kurang, tambah 2 tahun magister. Ya, baru kita bilang masih belum Ustaz, S3. Sampai anak itu benar-benar mapan, baru kita selesai dari memperhatikan dia dalam masalah perekonomian. Pertanyaannya dalam masalah sholat, sampai berapa tahun Bapak? Di sini ujiannya Bapak Ibu. Dan Allah katakan, la nas'aluka rizqa, kami enggak pernah minta rezeki darimu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Allah SWT mau menegaskan kepada kita bahwa mereka yang mendirikan sholat, mereka yang menjaga sholatnya, maka Allah akan jaga rezekinya. Mustahil ada orang yang sholat lalu dia sengsara, itu mustahil Bapak Ibu. Saya mau yakinkan ini. Mustahil ada hamba Allah yang dekat sama Allah lalu dia sengsara, ini mustahil. Kalau terjadi bisa jadi ada komponen agama yang dia sepelekan Bapak. Bisa jadi perkara agama yang dia sepelekan. Contohnya, ngapainlah capek-capek dunia, udah di masjid aja sholat di bawah zikir, biar Allah datangkan sendiri rezekinya. Caranya bagaimana? Apa kata Umar? Inna sama'a la tumtira dzahab wala fiddah. Langit itu akan mungkin menurunkan hujan emas dan perak. Tapi apa? Iktasibu wa'malu, berupaya dan kerjalah kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang kedua. Artinya begitu luar biasanya perkara salat ini. Kalau kita begitu sabar sampai 6-3-3-4 itu, maka masalah salat ini harus sabar sampai mereka meninggal Bapak Ibu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu dahsyatnya salat ini sampai menjadi karakteristik ciri manusia yang tenang. Karena manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah yang berat dia jazua. Dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia ditimpa atau mendapat yang baik, manu'ah, bakhil dia. Apakah semua manusia seperti itu? Tidak. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Apakah semua orang yang sholat seperti itu? Belum. Kata Allah, alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholat. Susah, lapang, sempit, sedih, bahagia, mudah ataupun susah, dia tetap istiqomah dalam melaksanakan salat. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, begitu dahsyatnya salat ini sampai menjadi ciri manusia yang sengsara ketika dia melalaikan. Saat Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para penghuni surga ke surga, para penghuni neraka ke neraka. Lalu penduduk surga melihat penghuni neraka, bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai kamu yang di sana, kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa kata mereka? Jawaban pertamanya apa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu tidak termasuk orang yang melaksanakan. Hadirin rahimakumullah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala
Siapa manusia yang celaka itu? Kata Allah SWT, fawailul lil musalli. Maka celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang sholat lagi celaka tersebut? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sahun, lalai dalam sholat. Kata para ulama ada dua ciri kelalaian. Yang pertama, lalai dari waktunya tanpa ada alasan yang kuat, menunda sholat tanpa ada alasan yang syar'i, dia akhir-akhirkan waktu sholat. Kalau kita repot, masuk alasan syar'i. Kalau ibu-ibu lagi masak tengtong ya, atau tongseng gitu, dengar azan, Allahu Akbar gitu. Sholat lebih penting daripada masak. Tinggalkan wudhu, lalu sholat. Pas sholat nyium sesuatu. Wah, kayaknya ada yang masak barbecue nih. Jangan-jangan nggak boleh malah. Maka orang yang sholat harus meninggalkan perkara yang mengganggu pikiran dia. Belum selesai masak, selesaikan masak. Belum selesai nyuci, selesaikan nyucinya. Pas mau sholat mendung, amankan. Cari posisi aman, udah geser pakaian. Jangan pernah sholat lalu membawa masalah banyak. Seperti tadi itu, kita lagi kerja, kita bilang, Pak Manajer, sholat lebih baik daripada pekerjaan ini. Betul. Tapi belum masuk waktu Anda istirahat. Ketika Anda sholat, manajer bilang, Mas, kita kan ada waktu istirahat, Mas. Kalau begini melanggar janji. Pokoknya janji sama Allah lebih utama. Kira-kira setelah itu Anda sholat, Allahu Akbar, mikir apa? Tenang, mikir Allah, mikir ayat, atau mikir apa? Jangan-jangan nanti. Gak boleh. Maka gak boleh ada orang yang dia sholat masuk dalam keadaan gerusa-gerusu. Sampai ada seorang sahabat ketika dia datang masbuk dia. Pas masbuk dia masuk masjid. Wah. Ternyata Rasulullah SAW mendengar itu langkah kaki dia yang gerubuk kita itu. Bapak Ibu, mohon maaf ini pertanyaannya. Ketika Rasul dengar itu tadi, Rasul dengar tadi itu Rasul khusyuk atau tidak? Bosan loh, bosan. Ya, Rasulullah khusyuk tapi masih bisa merespon sesuatu yang terjadi di sekitar dia. Nah, selesai sholat, Rasulullah bilang, tadi siapa yang masuk belakangan? Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah rangkul dia. Barakallahu fiik. Semoga Allah menerima amalmu. Dan yang tadi jangan diulangi lagi. Hebat kan Rasulullah kan? Rasulullah gak marah, ente ganggu telinga aja. Barakallahu fiik, semoga Allah menerima amalmu dan jangan diulangi. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, walau Rasulullah khusyuk, bukan berarti makna khusyuk itu tidak bisa mendengar dan merespon apa-apa. Rumah kebakaran depan kita, Bapak Ibu, khusyuk. Gak boleh. Tetap harus ada yang direspon. Khusyuk saya, bilang subhanallah, lupa tahiyat awal. Khusyuk. Gak boleh. Karena ada masa Rasulullah SAW merespon. Bahkan pernah Rasulullah SAW tidak khusyuk dalam sholatnya. Apa dalilnya? Pernah pas waktu sholat asar,
Selesai salam, Rasulullah berdiri Bapak Ibu, langsung pergi menuju rumah, masuk rumah. Beberapa saat di rumah, Rasulullah keluar dengan wajah yang sumringah. Sahabat terheran-heran, karena biasanya Rasulullah selesai sholat ngapain Bapak Ibu? Zikir. Bukan macam orang sekarang selesai sholat langsung pergi. Salam. Imamnya astagfirullah bid'ah. Pergi dia. Lalu sahabat bertanya, kalian ketika melihat wajah sahabat begitu tadi, Rasulullah ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah kok sesuatu terjadi dulu? Kata Rasulullah, tadi pas sholat, saya teringat di rumah ada 1 dinar uang. Kapan? Pas saya teringat ada 1 dinar di rumah, membuat hatiku nggak tenang. Jadi saya pulang supaya uang itu dibagikan sampai habis. Saya nggak mau uang dinar itu tinggal di rumah saya walaupun 1 malam. Ya. Tapi itu Pak, Bu, Rasulullah. Panjenengan jangan coba-coba. Ya, kebalikannya kalau panjenengan. Ya, jangankan nggak ada di rumah Pak, ada di rumah ini udah risau. Nah, saya kembali Bapak Ibu. Yang pertama adalah lalai dalam waktunya. Yang kedua, lalai dalam pengerjaannya. Dan Rasul menekankan wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Saya memahami hadis ini Bapak Ibu, kita diwajibkan salat copy paste. Persis seperti Rasul melaksanakan sholat. Setidaknya seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali. Kalau ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah sholat kita akan menjadikan kita berkualitas kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar sholat menjadi landasan pokok dalam beramal, apa yang harus kita lakukan? Saya mohon izin, ini saya akhiri dengan pemahaman yang ini Bapak Ibu. Saya khawatir waktunya habis, soalnya makanannya menarik ya Bapak. Yang pertama Bapak Ibu, perbaiki pemahaman. Ya. Al-fahmus sahih, perbaiki pemahaman. Karena yang namanya al-fahmus sahih yu'inu ala kulli amal. Pemahaman yang baik itu membantu kita dalam melakukan setiap pekerjaan kita, amalan kita. Saya sering menyampaikan begini Bapak Ibu, sholat itu bukan sekedar rukun kedua dari rukun Islam, tetapi sholat itu hubungan hamba kepada Allah, hubungan sebesar hamba kepada Allah, hubungan yang harmonis antara seorang hamba kepada Allah SWT. Tidak ada hubungan terbaik, perilaku terbaik, amalan terbaik yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui salat. Makanya Rasul bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya salat tersebut. Sampai-sampai kalau semua amalan-amalan boleh ditinggal Bapak Ibu atau diganti, tidak untuk sholat. Tidak untuk sholat. Sakit, sholat dalam keadaan yang dia mampu. Ya. Dalam keadaan dia tidak bisa duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Berbaring tapi nggak bisa buka mata dia. Tapi dia sadar, sholat dengan isyarat. Nggak boleh ditinggal. Puasa, pilihannya diganti atau bayar fidyatun ta'am miskin. Haji hanya bagi yang mampu. Bahkan kalau saya mengutip perkataan Ustaz Sepal Bahja, Ibu Yahya itu ya, beliau pernah bilang begini, bahkan tidak ada perintah untuk mengumpulkan harta untuk haji, nggak ada. Kenapa? Karena haji itu
bagi yang mampu melaksanakannya. Kalau ada kelebihan harta, baru melaksanakan ibadah. Tapi jangan ini dijadikan dalil berarti ya santai-santai, jangan. Kita sempurnakan rukun Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, analogika sederhana begini Bapak Ibu. Dan kita bisa ngecek apakah sholat ini menjadi spesial dalam diri kita atau biasa-biasa saja. Tiba-tiba datang ke kita protokol presiden Pak Jokowi kemarin. Datang ke Tamir bilang, Pak Tamir, ini saya utusan presiden menyampaikan surat, Pak Jokowi mau berkunjung sama jamaah masjid semuanya. Pak Jokowi pengen ketemu sama jamaah masjid Jami Al. Harinya hari Kamis jam 2.30 pagi. Pak Tamir nolak nggak Pak Tamir? Ya. Terlepas panjenengan suka atau tidak suka sama Pak Jokowi, normalnya kita terima. Normalnya loh ya. Kita bicara normal ya. Kalau panjenengan ada firasat apa dalam hati itu panjenengan. Tapi normalnya kita terima. Selayaknya tamu agung datang, kita mau ngapain? Siapkan tempat, koordinasi dengan warga. Kalau bisa pakainya seragam. Di malam itu makanan harus siap, semuanya standby. Kalau mau tidur kita bersip-sipan. Pada tempat Jokowi harus segar semuanya, harus harum semuanya. Nyambut siapa? Pak Jokowi. Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar nggak Bapak Ibu nyambut Pak Jokowi seperti itu Bapak Ibu? Wajar. Ketemu Allah Pak jam 2.30. Bu, ketemu Allah jam 2.30 tampangnya gimana Bu? Tampangnya gimana Pak? Begitulah tampang kita ketemu. Pertanyaannya kita yang bisa jawab. Sholat itu sekarang perannya apa dalam kehidupan kita Pak? Kira-kira bisa jawab. Sampai ada ibu-ibu bertanya begini, Pak Ustadz, apa hukumnya sholat pakai daster? Nggak sah, dia bilang. Karena sholat harus menutup aurat. Pakai daster toh nggak sah, nggak diterima, harus menutup aurat. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, maka penting pemahaman yang baik dan benar. Nah, melalui kajian pelatihan ini harapannya kita bisa terus berupaya memperbaiki bukan hanya pemahamannya, tetapi sampai pada tahap bagaimana terpenuhinya syarat rukun kita akan terangkan nanti insyaallah. Kemudian terlaksana sunnah-sunnah, dan yang keempat terjaganya tumaninah. Apa itu tumaninah? Khusyuk. Apa itu khusyuk? Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjut jika Allah izinkan kita berpanjang. Kita lanjut pada pertemuan yang lain insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dan silakan menjadi dapat mendapatkan kebermanfaat bagi kita semuanya, senantiasa dapat kita amalkan meningkatkan kualitas diri kita melalui kualitas kita. Sebelum kita tutup majelis ilmu ini, kami mohon kepada Ustaz dan untuk memimpin dengan berdoa. Kepada Ustaz dan kami bersama. Dirahmatullah, mari kita sejenak bernajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkat Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mulia ini, ala hadini yang likulli niyatin shalihatin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على
Jadikan ya Allah kuburnya menjadi bagian daripada taman-taman surga ya Rabbal Alamin. Jika mereka masih hidup ya Allah, rahmati kami ya Allah, berbakti kepada keluarga kami ya Allah, membuat mereka bahagia tersenyum akan kepada kami ya Allah. Jadikan ya Allah asbab mereka ya Allah menjadikan kami ya Allah mampu untuk meraih surga ya Rabbal Alamin. Ya berdosa ini bimbing kami ya Allah untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rahmati kami kekhusyuan ya Allah, ketenangan dalam sholat ya Allah, pemahaman yang baik dan benar ya Allah. Bimbing kami dan keluarga kami ya Allah untuk istiqamah memperbaiki kualitasnya dan menjalankannya ya Allah hingga Engkau izinkan kami husnul khatimah. Yang berdosa perbaikilah dunia kami ya Allah, perbaikilah keluarga kami ya Allah, bimbing kami semua ya Allah, dari keluarga kami sakinah wa rahmah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah